wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Nur Hasana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23 104882011025. Di sini saya akan menganalisis tugas novel yang berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Baiklah, sebelum kita menganalisis novel Negeri Lima Menara, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka disebut juga Angkatan 20-an karena angkatan ini dibentuk pada tahun 1920-an. Disebut Angkatan Balai Pustaka karena banyak karya-karya sastra pada zaman itu diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Sastra Balai Pustaka adalah sastra rakyat yang berpijak pada kultur Indonesia abad ke-20. Hal ini dengan jelas nampak roman-roman Balai Pustaka dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Melayu tinggi. Sastra Balai Pustaka sebenarnya adalah sastra daerah, bukan saja dalam arti menggunakan bahasa daerah tetapi juga menggarap tema-tema kedaerahan, bisa dilihat dari karya-karya yang lahir pada saat itu. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri dari Balai Pustaka diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karya sastra angkatan Balai Pustaka pada umumnya hanya berceritakan mengenai kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dua, karya-karya pada angkatan Balai Pustaka juga tidak berbicara mengenai politik, kemiskinan, dan nilai sekularisasi. Yang terakhir, yang ketiga, para penulisnya lebih bersifat kompromistis terhadap keadaan politik pada masa itu. Pengarang berusaha untuk bersikap ramah dan baik kepada pemerintahan kolonial agar karya-karya yang mereka hasilkan dapat diterbitkan. Selanjutnya, biografi dari penulis novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi sebagai berikut. Ahmad Fuadi, SIP MA, lahir pada tanggal 30 Desember 1973, adalah seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara yang merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Karya fiksinya dinilai dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Walaupun tergolong masih baru terbit, novelnya sudah masuk dalam jajaran bestseller 2009. Kemudian meraih angkatan Anugerah Pembaca Indonesia 2010 dan tahun yang sama juga masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award sehingga PTS Litera, salah satu penerbit di negeri jiran Malaysia, tertarik menerbitkan di negaranya dalam versi bahasa Melayu. Fuadi mendirikan komunitas Menara, sebuah yayasan sosial kurang mampu, khususnya untuk usia prasekolah. Saat ini, komunitas Menara punya sebuah sekolah anak usia dini yang gratis di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Selanjutnya, alasan saya memilih novel Negeri Lima Menara ini yang pertama, menginspirasi pembaca untuk meraih cita-cita. Yang kedua, menghadirkan nilai-nilai Islam moderat. Yang ketiga, mengenalkan budaya pondok pesantren. 4. Bahasa yang mudah dipahami. 5. Banyak pelajaran hidup dari kisah Alif dan sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Novel ini menceritakan tentang kehidupan kisah nyata dari penulis yang menceritakan melalui seorang pemuda yang bernama Alif dan kelima temannya yaitu Raja dari Medan, Baso dari Goa, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Said dari Surabaya. Mereka menempuh pendidikan di Pondok Gontor dengan bersungguh-sungguh hingga akhirnya mereka berhasil meraih mimpi-mimpi mereka masing-masing. Alif adalah seorang anak yang lahir di Bayur, kampung kecil yang terletak di dekat Danau Maninjau, Sumatera Barat. Alif tidak pernah menginjak tanah luar Minangkabau. Masa kecilnya terlewati dengan berburu durian runtuh di rimba Bukit Barisan.
dan juga sering bermain bola di sawah. Setelah ia lulus menempuh pendidikan MTS di Padang, ia ingin melanjutkan di SMA. Dia berpikir bahwa dengan melanjutkan sekolahnya di SMA akan mudah untuk masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Karena Alif ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang ahli iptek, yaitu seperti Bapak B.J. Habibie, ia ingin menjadi orang sukses dan memiliki cita-cita untuk merantau karena tidak ingin tinggal di kampung seumur hidupnya. Alif menginginkan dirinya menjadi seorang ahli iptek seperti Bapak B.J. Habibie, akan tetapi ibu dan bapaknya berharap dia bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti Bung Hatta dan Buya Hamka. Kemudian, Paman Alif menyarankan untuk melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Jawa Timur. Lalu, dengan setengah hati, ia menuruti saran dari pamannya untuk melanjutkan sekolah di Pondok Madani Gontor. Ia berangkat di pondok yang berada di Jawa Timur itu diantar oleh ayahnya, naik bus 3 hari 3 malam melintasi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hari pertama Alif di pondok harus beradaptasi dengan lingkungan yang banyak peraturan dan ketat. Namun, Alif tetap menjalankan hari-harinya di pondok pesantren untuk menguatkan hatinya. Melalui hukuman jewer-menjewer, Alif berteman baik dan bersahabat dengan Atang dari Bandung, Baso dari Goa, Said dari Surabaya, Raja dari Medan, dan Dul Majid dari Sumeneb. Alif dan kelima temannya berusaha membuktikan mantra sakti yang selalu mereka kumandangkan, yaitu manjada wajada, yang memiliki arti barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Setiap menunggu azan maghrib, mereka selalu berkumpul di bawah menara masjid sambil membayangkan awan-awan yang berada di langit adalah impian-impian mereka. Mereka membayangkan awan-awan tersebut sebagai negara-negara dan benua-benua yang menjadi impian mereka masing-masing. Mereka tidak tahu kemana impian akan mereka bawa. Yang mereka tahu adalah jangan pernah meremehkan impian, walau setinggi apapun Tuhan sungguh maha mendengar. Karena memiliki kebiasaan selalu berkumpul di bawah menara masjid, mereka mendapat julukan Sahibul Menara dari teman-teman mereka yang artinya pemilik menara. Di Pondok Pesantren Madani, mereka dididik sangat disiplin. Dari disiplin waktu di setiap aktivitas apabila akan diberikan hukuman. Harus menggunakan bahasa Arab atau Inggris, jika menggunakan bahasa Indonesia akan mendapat hukuman juga. Namun, dari proses belajar di Pondok Madani itu, mereka memiliki cita-cita yang begitu besar. Kemudian, setelah bertahun-tahun lulus dari Pondok Madani, mereka berhasil mewujudkan cita-cita mereka masing-masing dengan mentera manjada wajada. Mereka berhasil menaklukkan dunia dan menjadi orang yang bermanfaat, mengunjungi dan tinggal di berbagai negara di dunia. Nah, itulah sedikit penggalan cerita dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Selanjutnya masuk di analisis unsur intrinsik pada novel Negeri Lima Menara. Yang pertama, terdapat tema. Adapun tema dari novel Negeri Lima Menara ini karya Ahmad Fuadi adalah pendidikan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama di situ yaitu tokohnya Ali Fikri, tokoh utama dalam novel ini adalah tokoh yang protagonis. Yang kedua, Baso Salahuddin dalam novel ini tokoh yang protagonis. Yang ketiga, Raja dalam novel ini tokoh yang protagonis. Yang keempat, Said Jufri dalam novel ini tokoh yang protagonis. Yang kelima, Dul Majid dalam novel ini tokoh yang protagonis. Yang keenam, Atang Yunus dalam novel ini tokoh yang protagonis. Yang ketujuh, Ustadz Salman dalam novel ini merupakan tokoh sampingan dan tokoh yang tritagonis. 8.
Ustadz Thorik merupakan tokoh sampingan dan sebagai tokoh antagonis. Kesembilan, Tison merupakan tokoh sampingan dan merupakan tokoh antagonis. 10. Kiai Rais merupakan tokoh sampingan dan sebagai tokoh tritagonis. 11. Kak Iskandar merupakan tokoh sampingan dan sebagai tokoh figuran. 12. Etek Gindo merupakan tokoh figuran dan sebagai paman Alif yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. 13. Randai merupakan tokoh sampingan dan sebagai tokoh antagonis. 14. Ayah merupakan ayah Alif dan sebagai tokoh sampingan. Ayah merupakan karakter yang tritagonis. 15. Ama merupakan ibu Alif sebagai tokoh sampingan. Ama merupakan tokoh tritagonis. Yang ketiga, latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat di sini terdapat banyak, yaitu berada di Maninjau, Sumatera Barat, di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Gontor, di Surabaya, di Bandung, dan terakhir yaitu berada di Washington DC. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu di sini yaitu terdapat 3, yaitu latar waktu pagi, latar waktu sore, dan latar waktu malam. Yang ketiga, latar sosial. Latar sosialnya adalah keadaan seorang pelajar yang terpaksa menempuh jalan lain untuk menggapai mimpinya. Namun, jalan itu justru membawanya pada hal-hal tak terduga yang merupakan bonus dari mimpi-mimpi mereka. Yang keempat, amanat. Biasanya amanat berkaitan erat dengan tema. Jangan pernah meremehkan impian walau setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Yang kelima, alur atau plot. Alur dari novel Negeri 5 Menara adalah alurnya maju mundur, di mana cerita ini adalah kilas balik ingatan tokoh utama akan masa silam ketika menimba ilmu di Pondok Madani hingga membuahkan hasil yang menyenangkan di masa kini. 6. Sudut pandang. Pada novel Negeri 5 Menara, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang pertama. 7. Gaya bahasa. Dalam novel Negeri 5 Menara, terdapat gaya bahasa kiasan yakni hiperbola, simile, metafora, dan personifikasi. Baiklah, sekian analisis dari novel Negeri 5 Menara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan dan sampai jumpa kembali.